Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Murni Lestari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan demonstrasi kontekstual terkait visi guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian saya juga menggunakan kerangka Bagja agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang akan dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apa itu Bagja? B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. Kemudian C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, itu pertanyaan untuk menentukan arah penelusurannya mau dibawa kemana. Kemudian A. Ambil pelajaran, itu kita memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Kemudian G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Kemudian C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya ambil yaitu terwujudnya generasi yang unggul, religius, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Untuk mencapai visi tersebut, saya membuat kalimat prakarsa perubahan berupa meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Berikut ini adalah metode Bagja prakarsa perubahan dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Untuk yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan? Dari pertanyaan tersebut perlu ada tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pentingnya bagaimana strategi meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Selain itu, kita juga bisa mencari referensi dari berbagai sumber terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Yang kedua yaitu A. Ambil pembelajaran. Pertanyaannya yang pertama, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran berbasis lingkungan? Tindakannya, membentuk komunitas guru yang dapat mengembangkan media atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Pertanyaan kedua yaitu, siapakah guru di sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran yang kreatif, meningkatkan motivasi belajar dan berbasis lingkungan? Tindakannya yaitu bisa mencari referensi tokoh, guru, atau praktisi yang telah menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Pertanyaan ketiga yaitu, apa saja sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan? Tindakan yang diperlukan yaitu melakukan koordinasi dengan penanggung jawab sarana dan prasarana di sekolah untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tahap ketiga yaitu G. Gali mimpi. Dalam proses tahap gali mimpi ini ada 3 pertanyaan yang kami susun. Yang pertama,
Bagaimana suasana yang diharapkan pada pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan? Daftar tindakannya yang pertama bisa menggali informasi dan kebutuhan peserta didik terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Bisa menggunakan angket, lembar observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dapat diterapkan pada semua guru? Nah, tindakannya bisa melakukan kolaborasi tim teaching dalam memberikan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi lingkungan sekolah ketika pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan betul-betul diterapkan oleh semua guru? Tindakannya bisa dengan membuat kesepakatan kelas terkait pembelajaran berbasis lingkungan serta memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal. Tahap yang selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Pada tahap ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan? Tindakannya bisa dengan membuat perangkat pembelajaran, media atau metode, LKPD yang tepat, serta dapat mengadakan uji publik perangkat pembelajaran kepada perwakilan guru atau waka kurikulum. Yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan agar terus dilaksanakan oleh semua guru? Bisa dengan menggunakan tindakan memberikan reward kepada guru kreatif dan kelas yang memiliki kreativitas motivasi belajar serta kepedulian pada lingkungan yang tinggi. Pertanyaan ketiga yaitu siapa saja yang perlu dilibatkan untuk kolaborasi dalam menerapkan pembelajaran tersebut? Tindakannya bisa melibatkan semua guru untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pada tahap ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kapan waktu yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan? Tindakannya bisa membuat jadwal penerapan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Pertanyaan kedua, siapa nanti yang akan bertanggung jawab dan memonitor dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis lingkungan agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Bisa dengan tindakan membuat rencana supervisi pembelajaran di kelas serta menyusun jadwal supervisi pembelajaran di kelas. Nah, itu tadi adalah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.